Saya ya satu episode. Karena joke saya dimatiin terus. Sama siapa tuh? Wah, kan di sana ada persaingan. Tersindir pelawak sombong Denny Cagur dan Sule beri balasan menohok. Tidak boleh ada yang lebih lucu dari pemain utamanya. Sindiran Ronald Surapraja dan Uus pada saat podcast yang mengungkap adanya ego komedian senior serta persaingan sesama komedian saat tampil di sebuah program televisi masih menjadi bola panas yang bergulir. Ketika celotehannya bikin heboh, Ronald dan Uus malah tidak berani menunjuk hidung komedian yang mereka sindir. Hasilnya, publik menerka-nerka. Siapa sebenarnya komedian sombong dan sok senior yang dituding Ronald dan Uus? Hingga kemudian muncullah nama Denny Cagur yang disindir oleh Ronald dan Uus. Bahkan belakangan Sule pun mengaku ikut tersindir oleh celotehan Ronald Uus. Masa Pak Denny pelawak sombong gimana ya? Nah, itu dia. Saya juga kemarin sampai... Saya juga agak kesindir. Awal zaman saya Nah katanya. itu, tapi yang disebutin contohnya zaman... Ya. Oh, tapi kan ada dua orang, yang satu sama yang dua sekarang, yang satu lagi ngomong dulu katanya. Itu awalnya dari dua omongan itu sampai akhirnya saya dikejar-kejar wartawan, diundang-undang bintang tamu, dan disuruh mengklarifikasi itu. Denny Cagur dan Sule menyayangkan sikap dan perilaku rekan seprofesi yang pernah satu program dengan mereka, lantaran melontarkan sindiran yang bikin heboh dan berbau fitnah. Bilang kita ini seharusnya sesama komedian harus membangun respect, terus jangan melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Iya. Lempar isu main tinggal gitu aja. Akhirnya dibawa kan jadi ribut. Aja tidak menjadi permasalahan, justru itu adalah menjadi pecut bagi kami guys sebagai junior untuk lebih bisa membuktikan gitu kalau kita tuh mampu lah bergaul dengan senior, mampu bisa sejajar dengan senior. Karena walaupun saya dari sini memang ada senior junior ya, Ada. saya sudah junior misalkan ada Regen atau ada sama kalau di panggung mah. Benar, kita juga selalu ingetin sama anak-anak yang baru main. Jadi kalau udah di set udah lupakan senioritas, dalam arti semua punya porsi yang sama. Tak ingin berlarut-larut, Denny Cagur dan Sule meminta dua rekan seprofesinya itu untuk melakukan introspeksi. Jika memang mereka tersingkir dari program televisi yang menampilkan mereka. Cuman menurut saya kurang bijaksana aja. Dan jangan juga, satu hal yang perlu kita sadari adalah jangan juga mengkambing hitamkan seseorang untuk sesuatu yang sebenarnya yang kita sendiri nggak mampu mencapai itu. Pertanyaannya adalah yang nggak boleh lucu atau emang nggak bisa lucu? Kemarin saya sudah bertemu dengan Pak Ronald biasa-biasa saja, alhamdulillah. Saya udah ketemu, senang sama Ronald juga udah ketemu, udah clear. Ini jangan sampai ada rasa sifat iri dengki sama sesama. Kita saling dukung ya. Setuju, udahlah, nggak usah inilah kan ini udah pernah rame, terus dibahas lagi nggak selesai udah tutup buku. Udah ngerasa aneh aja kok, brand-brandnya kok nggak bayar ya 3 bulan, 4 bulan. Terus setiap ditanyain ada aja alasannya gitu loh. Gak mau baper lihat sang mantan move on, Fuji malah asik bagi-bagi 1000 alat sekolah di Semarang. Meski sudah lama putus dengan Thorik Halilintar, Fujianti Utami masih saja terus dikait-kaitkan. Ya, kisah romansa dua insan ini selalu menyita perhatian publik. Apalagi belum lama ini, Thorik diketahui jalan bareng Alia Mas Said. Gak mau dibilang baper karena sang mantan sudah move on, Fuji pun lakukan kegiatan positif dengan mengisi kesendiriannya. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu bagikan 1000 alat tulis pada anak-anak sekolah di Semarang. Halo, mana ya? Halo. Oh ya dah. Siapa yang udah follow aku? Oh yang ini. Langsung cepet ya. Dia udah dapat dari gue.
Tak hanya itu, Fuji juga berikan motivasi pada siswa-siswa agar semangat menuntut ilmu. Mantap lah pokoknya buat anak-anak. Aku yakin kalian semua anak-anak yang di sini nih pada nonton vlog ini, kalian tuh jangan foto-foto aja, tapi jangan lupa belajar. Betul. Aku tuh sempat sampai kuliah, tapi nanti aku bakal lanjut lagi. Ingat, edukasi itu nomor 1 ya. Jangan lupa buat belajar karena itu bekal buat masa depan. Artinya berarti dia mendapatkan sedikit rezeki, kemudian dia berbagi dengan masyarakat banyak atau dengan orang banyak, mungkin dengan adik-adiknya, anak sekolah. Itu sesuatu yang boleh dibilang bisa dibanggakan. Sementara itu, mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya, Fuji yang rugi ratusan juta itu, sepertinya sudah habis kesabaran. Dengan ditemani kuasa hukumnya, Selasa sore kemarin, Fuji melakukan konsultasi terkait dugaan tindak penipuan di Polres Jakarta Barat. Jadi kita sepakat untuk melengkapi bukti 2 hari ini ke depan. Kita tanggal 7 pagi insya Allah akan membuat laporan secara resmi. Udah ngerasa aneh aja kok. Brand-brandnya kok nggak bayar ya 3 bulan, 4 bulan. Terus setiap ditanyain ada aja alasannya gitu loh. Dan setiap aku minta kontak brandnya, misalnya minta CP-nya gitu, kontak personnya, nggak dikasih-kasih. Kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba chat aku nggak dibales. Susah deh, komunikasinya susah banget. Genap 34 tahun, Acha rayakan secara sederhana bersama keluarga. Genap berusia 34 tahun, Acha Septriasa rayakan ulang tahun secara sederhana. Makan bersama anak dan suami tercinta di Opera House Sydney, Australia. Happy birthday, dear Acha, Mommy. Happy birthday to you. Hip hip hooray. Ya, udah langsung mati. Baru hip hip hooray. Baru mau make up. Tak hanya makan bersama, perayaan berlanjut dengan hangout bareng kerabat terdekat di Taman Centennial. Ini dilakukan Acha sebagai menebus waktu 2 minggunya selama berada di Indonesia. Iya, maklum kan karena kan memang harus pulang ke Jakarta tuh hari tanggal 4 September kemarin. Nah, jadinya kemarin itu pas lagi ke Jakarta kita sempetin lah untuk sebelum balik ke Jakarta 2 minggu, aku sama Vicky sama Bri kita makan bareng di Opera House di Sydney gitu kan. Kita makan sederhana aja, terus ya saling ini ya, spend time sama keluarga, quality time di ulang tahun yang ke-34 tahun. Ya pakai bahasa kita aja sih, kalau misalnya pun kita pengen pergi ya dari sebelum-sebelumnya dikasih tahu, jadi dia nggak kaget gitu kan. Nah aku biasanya kalau pergi 2 minggu sebelum kan udah dapat schedule tuh mau kemana aja kan, jadinya aku bilang sama anak aku bahwa mama akan ada schedule nih promo film, premier film, nanti kalau filmnya udah tayang di platform di online aku suruh dia nonton kayak gitu. Bertambahnya usia membuat Acha semakin lebih bijak dan dewasa dalam bersikap, terutama menghargai apapun yang ada di depan mata. Memaknainya yang pasti aku pengen lebih bisa mindful terhadap diri sendiri dimanapun aku berada. Aku bisa menghargai proses, menghargai momen yang ada yang diberikan aku sekarang ini. Kadang-kadang kan soalnya kan pas di Sydney, ketika udah di sana kita pengen kerja ke Jakarta, giliran udah di Jakarta pengen ngurus anak ke Sydney. Jadi aku tuh nggak pernah present gitu ketika aku berada di tempat aku. Nah, menurut aku kayaknya sekarang aku pengen wishnya supaya lebih bisa menghargai setiap dimana aku ditempatkan, terus lebih mindful lagi terhadap yang dikasih Tuhan sama aku, itu aja. Acha juga menuturkan jika dirinya kini ingin bekerja selama di Sydney ketimbang menerima job di Jakarta yang mengharuskannya bolak-balik Sydney, Indonesia. Lain lagi di samping film, aku sih pengen berbisnis juga gitu di sana supaya aku nggak terlalu harus naik pesawat. Terus aku tuh paling takut soalnya naik pesawat kan, jadinya kayak aku pengennya yang ada di situ aja deh, di deket rumah gitu kalau bisa. Ya, rupanya tak banyak yang tahu jika Acha fobia ketinggian.
takut ketinggian aku sebenarnya, tapi harus naik pesawat terus kan. Jadi aku ya mudah-mudahan nanti di Sydney aku bisa kerja di film juga apa gimana gitu pengennya.